Hidup ini memang menarik karena kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Seperti penonton dibuat terkesima oleh lika-liku alur yang menukik drastis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an itu adalah obat. Maka dari itu obat yang ada dalam Al-Qur'an yang Allah Ta'ala dahulukan itu, yang pertama bukan hanya obatnya orang sakit, tapi melainkan obatnya orang ingin hajatnya dikabulkan, punya masalah problem rumah tangga, keruwetan, segalanya ada di itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an itu adalah obat dan segala-galanya. Jadi jangan pernah kita lepas daripada Al-Quran. Kita menyentuh orang tua, perempuan kita sebagai surga kita. Apalagi Allah biridallah wa biridul walidain, syukurullah wa syukurul walidain. Allah Ta'ala meridai kita itu melewati orang tua. Jadi ridhonya kita itu ada pada orang tua. Itu pun kita menyentuh tanpa punya hutub tidak apa-apa. Kita menyentuh ulama wal qurama habibina wa syafi'ina wa qurrat yang mutakin imam tidak punya itu tidak apa-apa. Sampai menyentuh Rasulullah pun ya tidak punya itu tidak apa-apa. Hanya satu-satunya di dunia yang harus punya untuk itu adalah Al-Qur'anul Karim. Makanya ulama itu kepada mushafnya saja, tempatnya saja dia hati-hati, dia itu harus dalam keadaan suci. Apa dalam Al-Qur'an kulitnya? Al-Qur'anul Karim la yamassuhu illa mutahharun, ya kan? Jangan menyentuh tanpa dalam keadaan suci. Jadi dalam harus keadaan suci. Itulah keagungan Al-Qur'an. Jadi kita ini di rumah jangan sampai ada yang tulang. Malaikat itu tidak suka pada tulang. Nomor 2, patung-patung yang berupa hewan. Kalau cuma hanya gambar tidak masalah. Itu malaikat. Makanya rumah itu jadikanlah baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi kalau kita beribadah di dalam rumah, ya, kalau di luar dipendam yang namanya tulang babi dan sebagainya, itu secara syariah itu tidak masuk malaikat, karena malaikat tidak suka tempat yang najis. Malaikat itu tempatnya di musola, di masjid. Tidak ada ceritanya masjid musola di bedemi, tulang, apa sebagainya. Ya dulunya memang seperti itu leluhur kita. Namun kita kan sekarang sudah ada yang namanya syariah. Seperti itu kan ya. Jadi itu pemahaman yang pertama. Yang kedua, rumah itu baiti jannati, yang dikatakan baiti jannati. Yang kedua, itu buatlah rumah itu walaupun sedikit apapun saja, sejelek apapun saja, bubuk sekalian pun, kalau kita merasa betah, senang, enak, tanpa ada pertengkaran, problema rumah tangga, anak didik kita ini ikut apa kata orang tua, taat kepada orang tua, membanggakan terhadap orang tua, karena juga dari rumah. Ekonomi pun juga, walaupun penghasilannya 100 juta per bulan, kalau tidak barokah, dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya 100 juta dari gaji tersebut. 100.000 apa yang dinikmati itu akan barokah dan manfaat kalau rumah kita itu dikias dengan salah satu syariah. Contohnya banyak yang jatuh di kamar mandi, ya, banyak yang jatuh di kamar mandi itu kadang-kadang sulit untuk diobati. Karena apa? Tempatnya jin itu, setan itu di tempat kamar mandi, di tempat kotoran seperti itu, ya. Kenapa tidak diperbolehkan orang laki-laki itu kencing di dalam lubang? Kayak biasanya laki-laki kencing itu kayak di kamar mandi di lubangnya itu kan ya, cowok gitu ya. Itu sebetulnya tidak boleh, karena jin kadang-kadang tidurnya di dalam lubang itu. Ketika jin itu kita sembuh pakai air kencing, dia itu marah. Dari marahnya itu kita ditendang dan sebagainya. Kadang-kadang kita jatuh di kamar mandi, hanya terpleset sedikit, penyakitnya parah luar biasa. Itulah kategori penyakit yang dikatakan penyakit non medis. Ya, maka dari itu dan juga tidak diperbolehkan kamar mandi nyanyi-nyanyi dan sebagainya, itu tidak boleh. Karena salah satu wali Allah ini dikurangi kewaliannya. Gara-gara apa? Hanya diketuk pintunya, jawabannya ditolak. Hanya itu dikurangi kewaliannya. Maka dari itu kita jangan nyanyi dan sebagainya. Apa hendak dalam syariat? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika kita ini mau masuk ke kamar mandi, keluarnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma waj'alna bina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita melihat ke langit dan apa yang sudah menjadi dari air tetesan wudu itu diginikan ke mata, insyaallah ketika kelak nanti ila yaumil qiyamah bangun dari kuburan kita, insyaallah kita akan melihat cahaya-cahaya yang betul-betul indah, akan amat-amat perbuatan kita dan juga mencerahkan dari makrifat kita. Itulah yang patut kita
pelajari bersama, rumah itu jadilah baiti jannati, rumahku surgaku. Jangan diberikan peluang terhadap syaitan jin sehingga yang mendiami rumah di dalam itu seakan-akan ada program rumah tangga, gajinya besar tapi tidak bermanfaat dan sebagainya. Itu gara-gara di situ. Makanya buatlah rumah itu seperti mushola ataupun seperti masjid. Ayo kita kembalikan lagi kepada Allah, kita minta kepada Allah. Allah aliman, Allah maha tahu apapun yang kita kerjakan, minus ataupun positif, baik ataupun buruknya. Allah sami'an, Allah maha mendengar apa yang kita inginkan terhadap Allah. Pastilah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha kasih, maha penyayang, pemurah. Allah ya Latif, maha lembut dan sebagainya. Ya, ayo kita tawasul ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala kulli washabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana ya istighfar siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati sayyidina Ali wa sayyidina Hasan wa sayyidina Husain wa sayyidina Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhum min hadrati al-a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fid din wa syahada salihin wal awliya wal ulamaa'il 'amilin ila kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa biladiha wa jibaliha wa awdiyataha khususan ila hadrati Syekh Al-Mukarram Baini wa sunnani Syabul Qadir Al-Jani wa Syekh Al-Hasan Al-Syadili wa Syekh Bismillah Nawawi wa Syekh Al-Bahbun Jati radhiyallahu anhum min hadrati Syekh Mustafa Al-Asam wa ila hadrati Syekh Mahrus Ali wa jami'i man jazana min al-masyayikh wa ulama'il Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati abaina وأمهاتنا وأبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا يا الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sebentar, saya bacakan fisiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Adil ya Qadim ya Karim ya Muqim. Sallallahu alaihi wasallam nabi sadati majid awat ya rahmatul jadi wa ila sanati alimal barakatin wa dalal islam dan nabi ya khairul ghafirin ya khairun nasirin ya khairul hakimin ya khairul fatihin ya khairul dhakirin ya khairul walidin ya khairul hamidin ya khairul munzilin ya khairul raziqin. Subhanaka la ilaha illa anta wa islam ya Allah as'aluka بأسمائك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا مكرم. سبحانك لا إله إلا أنت وتفضل الإسلام دار عزته لمن لخشيته ما تشق الجبال من محافظ المقامة السماوات والأرض شأن كل شيء بيده من لا يهتدي له أن تحد مملكته لمن لا شريك له في ملكه لمن لا ولد له ولد له ولد له الرسل عليك اللهم لا إله إلا أنت الإسلام يا كاشف البلايا يا موجب العطايا يا واجب الهدايا يا منفذ الرجايا يا غاية البرايا يا دافع القضايا يا عالم القضايا اسمعنا الإسلام يا رب حضري حضري ya Allah, jangan pada kesempatan kali ini diberikan ya Allah kesembuhan ya Allah. Jangan siapa yang menginginkan ya Allah, turunkanlah hidayahmu ya Allah, turunkanlah rahmatmu ya Allah, turunkanlah pertolonganmu ya Allah. Angkatlah
segala bebannya ya Allah, angkatlah segala ya Allah musibahnya ya Allah, angkatlah segala penyakitnya dengan Engkau ya Allah. Hanya Engkau lah yang berkuasa ya Allah, hanya Engkau lah yang berkuasa ya Allah, hanya Engkau lah yang berkuasa ya Allah, hanya Engkau lah yang menyembuhkan ya Allah. Allah beranilah Allah ya Allah, Engkau melihat atas segala perbuatan kita ya Allah, dan ampunilah segala dosa-dosa kita, dan ya Allah angkatlah segala derajatnya kita semua ya Allah, lapangkan rezeki kita semua ya Allah, angkatlah dan berikanlah hidayahnya ya Allah, rahmatnya ya Allah, taufik maunah hidayahnya ya Allah malam hari ini juga ya Allah, dan berikanlah kesembuhan dalam kehidupan aja, terimalah istighfarnya ya Allah, gantilah dengan istighfar pahala yang besar ya Allah. Bismillah wa ala alihi wa likulli niyatin wa amalin salihah wa min Allah ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa mudah-mudahan kita ini selepasnya dari ini, selepasnya dari pertemuan ini yang sulit dimudahkan, yang bukan segera melunasi semuanya yang akan diinginkan, hajatkan terkabul dalam Allah, dan kita diangkat derajatnya, dan kita dikasihani istri dan anak-anaknya, semua keluarganya, sanak familinya, orang tua sejahtera, sehat selalu. Bismillah alaiha namut bimana insyaallah taala amin amin ajmain. Amin. حمدا شاكرين وحمدا معينين حمدا يعافينا من قلب نسيه يا الله يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعز جلالك. اللهم صل على سيدنا محمد سلام تجدنا بأمن الأحوال والأفعال وتقضينا بك عندك الحمد وتبلغنا بها نسأل يا جميع Ya Allah, kita akan semuanya hati. Ya Allah, semuanya kita akan berikan. Ya Allah, kepadamu ya Rabb. Ya Allah, berikanlah tempat kami di surga Allah nanti ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maafkanlah alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah min al-khasirin. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbuna shigharan. Ampunilah segala dosa-dosa orang tua kita ya Allah. Jangan jatuhlah nyawa kita bersama, telah ya Allah dalam keadaan iman ya Allah, wa Allah ya Allah. Allah ya Allah, semoga keluarga kita semua diberikan kesehatan semua ya Allah. Bila anak dia berpunya yakin wali surga Al-Fatihah. Akhirnya bismillah satu kali, syahadat satu kali, sholawat satu kali. Jadi nanti penutup terakhir dimana nanti bismillah syahadat sholawat satu kali. Makanya aku minta doa ke semuanya mudah-mudahan Allah kuat ya. Amin. Mari. Bisa diminum dulu. Sudah bisa diminum. Ya, boleh. Dan saya juga ada. Allahumma kaifa huwa la ilaha illa anta al-qudratu ya alim sirra rafa wa yadullu wal wafa wa sallallahu alaihi wa sallam nasiru qawli ka hada syahidi syamdul qadir ajlani wa yadfa'ani wasbi wa najini mimman dalani wa adani bi katsirati ada syuhuri ma yuti hajati ilman nafi'an wa islam halalan thayyiban ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua ya Allah dijauhkan dari segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dijauhkan iman dan Islam ya Allah. Ya Allah, yang dijauhkan dari segala maksiat ya Allah. Ya Allah, kami manusia selalu bersyukur ya Allah, dan jadikan anak-anak kami ya Allah anak yang berbakti kepada orang tua. Jadikan anak-anak kami ya Allah auladun sholihin wa sholihah ya Allah. Amin amin hafidhan hafidah ya Allah. Jadikan anak-anak kami hafal Al-Qur'an ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang beradab karimah ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah berbudi luhur, berbakti kepada orang tua dan guru-gurunya ya Allah. Beretika baik dan akhlakul karimah ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah berbakti kepada orang tua. Jadikan anak-anak kami ya Allah berjuang
pejuang agama Islam, pejuang negara, ya Allah kaderisasi yang baik, ya Allah yang membanggakan terhadap orang tua, ya Allah lindungilah anak-anak kami, jadikan anak-anak ini panutan figur tauladan yang baik ya Allah, yang mudah-mudahan kami sebagai orang tua menjalankan amanah ummah, sebagai orang tua yang baik, sebagai orang tua yang bijaksana, sebagai orang tua yang adil, ya Allah mudah-mudahan ya Allah segala amal perbuatan kita selalu dikawal oleh Allah dan selalu mendapat perlindungan dari Allah, ya Allah dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah, ya Allah daripada fitnah dan sebagainya, ya Allah, ya Allah, ya Allah lancarkan rezeki kita, ya Allah, mudahkan segala urusan kita, ya Allah, kabulkan hajat kita semuanya, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sitatan fil ilmi, ya Allah, wa qurratan fil sirri wa taqabbal maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan maut, Allahumma alika bi shifaatil maut wa najina min an-nar wa rabbana la tuzigh qulubana wa la tuzigh rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bantu Abah Firman Syah untuk mencetos segala penyakit berupa sihir ataupun guna-guna seseorang ataupun dari gaib sendiri untuk membantu, untuk saling membantu atas perintah Allah. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Tadi di sini nggak ada orang ya? Nggak ada kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Di sana itu. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم Ini tadi ada di permintaan yang minta teh manis teh pahit tapi ngamuk dia ya. Tadi lihat di sana, ini saksi keluarga bahwasanya di kamar itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Jadi ketika kita zikir di sini, piring-piring pada pecah itu. Tadi dikasih piring berapa di sana? Di dalam? 7. Itu ada pecah 3 kalau nggak salah. Berantakan, gelas-gelas pada pecah. Siapa yang memecahkannya? Nah tadi pas kita masuk ke kamar sama tiga itu, pas saya lihat dia gelantungan di situ. Saya diserang, makanya terus sama Abang Firmansyah yang maju itu ya. Ini nanti biar ini dijelaskan sama Bu Sidi apa bukul ini, isinya apa, maknanya apa, itu nanti biar dijelaskan Bu Sidi. Jadi pesan Abah tadi waktu mau masuk kamar, kalau gelas ini berwarna merah berarti saya harus dobrak pintu. Abah minta bantuan, makanya sambil saya panggil Bu Sidi karena melawan ya. Melawan. Ini Bu Sidi dijelaskan Bu Sidi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukranillah wa syukranillah nama wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang buhul, yang mana banyak sekali di kalangan kita ini yang tidak percaya terhadap ini, ya, tidak percaya terhadap ini. Sedangkan yang kita lakukan dari tadi itu tidak ada yang namanya ritual ataupun yang menggunakan ini trik sulap, tidak ada. Semuanya ini alami, ya, semuanya ini alami. Alaminya apa? Kita dengan sholawat, ya kan? Kita dengan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala meridai segala sesuatu apa yang kita inginkan. Ada darah, ya? Ini darah. Dan baunya juga luar biasa. Buhul itu memang ada sejak dari zaman dulu. Ya, buhul itu ada dari zaman dahulu kala. Banyak kalangan kita ini nggak percaya terhadap ini. Dikatakan nepos, dikatakan ini sebagainya. Iya, dia itu mumpung dia itu nggak kena barang seperti ini. Ada 2 kategori buhul itu, ya, saya jelaskan. Ada 2 kategori buhul. 1 itu memang dari sosok gaib sendiri yang merasa benci terhadap penghuni rumah. Maka dari itu kita tidak usah husnudzon terlebih dahulu kepada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, buhul itu ada kalanya memang disuruh orang, tapi satu jalur. Apanya yang satu jalur? Satu gaib. Ada gaib itu disuruh manusia, ada gaib itu memang dengan sendirinya. Apa yang disuruh manusia? Perbudakan gaib terhadap manusia. Jadi kadung dia itu sudah memperbudak gaib, apapun yang dia minta sudah diberikan, apapun juga yang diminta oleh majikan terhadap gaib itu untuk menjelakakan manusia dia berangkat. Maka dari itu orang-orang itu biasanya bisa dikatakan orang tukang sihir. Ini masuk sihir. Apakah sihir tersebut nyata-nyata dari orang? Kadang-kala tidak. Karena sihir itu gaib, ya. Sihir itu gaib. Tidak ada perilaku manusia itu datang langsung. Walaupun di depan mata, yang digerakkan itu adalah gaibnya. Yang memasukkan tubuh ke dalam tubuhnya itu gaib. Itu perbuatan gaib. Jadi gaib ada kalanya disuruh manusia, ada kalanya memang dari Kebumen, dari tempat tinggalnya. Makanya zaman dahulu kala nenek moyang kita banyak yang jadi maling. Maling apa? Maling benar. Kenapa saya katakan maling benar?
Dulu itu tidak ada rumah seperti ini, gubuk. Itu pun juga ada yang ada gubuk, yang punya rumah. Yang kadang-kala itu tidak tidur di gubuk. Mencurinya bukan di rumah, karena di rumah semua leluhur kuno itu tidak ada, tidak punya apa-apa. Mencurinya itu di sawah-sawah, mencuri gabah dan sebagainya. Masa tidak mau curi? Anak banyak dulu tidak ada kafe. Anak sudah tergeletak semuanya, haus, mau makan, kelaparan. Jalannya ambil punya orang. Kalau minta tidak dikasih, karena dia itu makannya juga susah payah. Jadi dia ngambil. Maka dari itu dulu kata orang Madura itu dikatakan patakotan, kata orang Madura. Jadi lahan dulu yang awalnya ini kosong itu dikasih kurungan sama orang-orang dulu, difatihahkan. Makanya gedung-gedung tua jangan asal-asalan kita ini seolah-olah kita harta kaya. Mau buat rumah tidak ngikutin ada tradisi tempat. Gara-gara kekayaannya udah bangun aja langsung, banyak kan yang terjadi. Manjat tebing pekerjaannya, jatuh saja sedikit mati. Memang betul mati itu dari Allah. Namun sebabnya banyak orang-orang yang menyepelekan barang yang seperti ini. Oh, jangan disepelekan. Itu ada hukumnya juga. Ini kudratullah. Ini juga hukum Allah. Ya, jadi jangan pernah menyepelekan ini. Maka dari itu, tempat-tempat ini dulunya sawah, kebun sebagainya. Orang sesepuh dulu itu tanaman-tanaman itu dikasih pagar sama beliau-beliau semua. Maka dari itu dulu sesepuh kita ada yang menyaksikan, dan bukan konon ceritanya, ludahnya saja tidak bisa diinjak, padahal itu tidak tahu syariat. Tapi kenapa kok ludahnya saja tidak bisa diinjak, kebakar keras itu? Kenapa? Karena dari saking dianya tauhidiyahnya, dalam bahasa tauhidiyahnya dia itu memantapkan diri kepada Allah. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Hal seperti ini tidak ada. Maka dari itu, jadi tempat itu ladang itu dulu dikasih kurungan. Pas sekarang oleh kaderisasi muda-muda seperti saya dengan jenengan semua bangun rumah seenaknya, tidak ada salam disalamnya. Nabi Allah hadir musammaban yang dimalukan, tidak ada assalamualaikum salamnya Nabi Sulaiman, tidak ada assalamualaikum salam tempat yang dulu itu jasanya besar. Kalau Madura mengatakan bebedan, Kebumen, itu ada yang menjaganya. Tiap-tiap itu ada menjaganya. Jangan asal kita nyuruh-nyuruh, jangan. Buat rumah itu ekstra hati-hati. Istirahat ini. Apa yang mau disombongkan? Harta kekayaan. Kalau sudah ini masuk dalam perutnya, apakah sudah bisa dinikmati harta kekayaannya? Kalau sudah ini ada dalam perutnya, apa yang mau disombongkan? Jadi kita ini jangan pernah mengatakan segala perbuatan orang itu apa itu, wah jangan. Takut kembalinya itu, takut kata-kata itu kembali kepada dirinya. Mamdolamatul siapa-siapa yang doli akan didolimi. Manusia yang tidak akan mendolimi, tapi Allah yang akan membalasnya. Maka dari itu kita ikuti tradisi yang ada. Jadi misalkan mau buat rumah selamatan, coba boleh, itu ikuti saja. Jadi inilah buhul ini, kita tidak usah husnudzan kepada orang lain, tetap perbuatan baik. Anggaplah baik ini tidak suka terhadap tuan rumah yang ada di sini. Sekarang bukan hanya sugesti, yakinkan kepada Allah. Yakinkan lagi kepada Allah. Satu kali lagi, yakinkan kepada Allah. Diibaratkan kita itu kena yang namanya butun, kata orang Madura itu, bisul. Kalau sudah plong penyakitnya kan, plong juga kan, sama dengan ini. Ini yang menderita lewat pintu depan tidak bisa, gini-gini. Lewat pintu belakang bisa, ini. Jadi kalau ini sudah diangkat, dibuang jauh-jauh, dimusnahkan, dihancurkan, apalagi dibakar nanti ini di luar, terus terang ini jangan salahkan, juga ada hizibnya. Jadi kalau ini sudah dibuang ataupun dibakar dan sebagainya, tuntaskan ya, sebagai tuan rumah, Sayyidul Hajat, ya tuntas. Maka dari itu untuk teman-teman semuanya, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, tentu Allah Ta'ala la azidannakum, Allah Ta'ala akan menambahkan
sebanyak-banyaknya atas rasa syukur kita kepada Allah. Bukan hanya rezeki kita, saudaraku, untuk kita bersyukur. Bukan hanya kita dapat gaji bersyukur, tapi melainkan nikmatullah berupa nikmatun sehat wal afiyah itu juga disyukuri. Itu keteledoran kita, bukan jenengan semua, saya. Kesehatan kita itu lupa kita bersyukur. Bersyukurnya kita ketika kita mendapatkan gaji, ketika kita mendapatkan peluang pekerjaan, ketika kita ini mendapatkan kebahagiaan. Justru yang menjadi pilihan utama di kehidupan kita, kebahagiaan, kesuksesan semuanya itu adalah kesehatan. Kita sukses kaya tapi tidak sehat, apa gunanya? Kita bahagia kalau kita tidak sehat, apa rasanya? Harta yang ditumpuk kita selama 1000 tahun, 100 tahun, 10 tahun, 1 tahun. Kalau Allah kadang memberikan ini penyakit terhadap manusia, musnah yang kita kumpulkan bertahun-tahun. Maka dari itu la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur la azidannakum, Allah akan menambah segala apa yang kita inginkan, segala apa yang sudah kita berikan. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika kita lupa akan itu semua, adabi lasyadid, adab yang sangat besar yang diberikan oleh Allah. Kita jangan kembalikan kepada orang lain, ibda' bi nafsi. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Introspeksi diri kita sendiri. Kekurangan, kelebihan tidak usah. Kita kembalikan kepada Allah. Apabila diterima dan tidak terima, itu urusan Allah. Yang penting kita tetap mengoreksi kekurangan kita. Tentu dari situlah kita akan memuahkan hasil yang baik. Ini hati-hati, ekstra hati-hati, kecaman baik-baik. Ini bukan hal-hal yang kecil, bukan barang yang sepele. Mungkin sekian, terima kasih penjelasan saya. Ingat, rumah kita jadikanlah baitul jannati, rumah kita menjadikan surgaku. Penuhlah dengan lafaz, penuhlah dengan Al-Quran, penuhlah dengan ibadah saleh amalun saleh. Biar kita ini, tempat kita ini sejuk, tempat kita ini tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Ada kan? Banyak kan yang terjadi kan di rumah-rumah sana, pertengkaran masih belum selesai. Dengan tetangga tidak ada akurnya, semuanya nyokot dan sebagainya, tidak ada benarnya, dan ini sebagainya, dibenci. Duduk saja, melihat saja hiasan rumah dari depan saja, walaupun pintu terbuka, orang yang ada di dalam, kalau kadung rumah kita tertutup, satirnya ditutup oleh syaitan, jangankan kita mau berbuat rezeki yang baik di dalam rumah, menjalankan nafkah yang baik di rumah, nafkahnya keluar, karena tidak betah di dalam penuh dengan syaitan. Kalau di dalam rumah itu dibuat hal-hal yang tidak baik, tempat-tempat SK, tempat-tempat berjudian dan sebagainya, minum keras, itu betah, dapatnya rezekinya banyak, tapi tidak tahu adab apa yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau kita masih mengaku keimanan kita, ketakwaan kita, menanam rasa ahsan wa sholeh, ibadul salih amalun salih kita, ayo campurilah yang kotor di luar sana, jangan campur di sini. Baiti jannati, rumahku surgaku. Jadikanlah rumah malaikat, jangan jadikan rumah setan, jangan jadikan rumah gitu ya. Jadi ingat, Allahumma inni a'udzubika minal hudud wal ba'is. Ketika masuk kamar mandi, kita akan dirusuk, kita akan diselamatkan dari mara bahaya, serangan gaib dan sebagainya. Ketika keluar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma jatuwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin bi rahmatika arhamar rahimin. Tentu kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita mau awet muda, ketika kita akan terjaga derajat dan kehidupan kita, dan kita akan mendapatkan perlindungan yang sangat besar oleh Allah, terutama dari buhul, dari sihir, dari serangan orang lain, tenun, ataupun yang marak sekarang terjadi di luar sana, bukan copet tapi melainkan hipnotis. Kalau sudah kena hipnotis, tenun, apapun yang dia minta kita berikan. Apa penyanggah dari itu, apa tolak dari itu, apa tolak sihir dari itu. Kita jangan lupa mandi. Walaupun kita yang punya keluarga, junub tidak junub, hubungan tidak berhubungan, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Bagi kaum lelaki itu tidak ada udzur, bagi perempuan itu ada udzur, haid. Itu kita eman-eman ketika hadas, kita nawaitul uslan li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Kita tetap hadas saja, hadas besar. Setiap mandi. Ya, setiap mandi. Nomor 2, eman-eman kan, kita mandi bukan hanya 1-2 gayung kan, banyak gayung kan. Dilihatnya eman-eman. Nawaitul uslan li raf'il bala lillahi ta'ala. Nomor 2, kita mandi besar dijauhkan dari mara bahaya. Nomor 3, nawaitul uslan li taubatan nasuhan lillahi ta'ala. Kita mandi taubat lillahi ta'ala. Itu per hari-harinya. Ditambah hari Jumatnya, nawaitul uslan li hurmatil Jumat lillahi ta'ala. Hadas menghormati hari Jumat. Insyaallah, segala perbuatan kita, walaupun kita tidur, posisi dalam alam bawah sadar, ya tidur itu ya, ingat, sihir itu masuk kadang-kadang kita posisi tidur. Kenapa? Lupa baca doa dan sebagainya.
Kenapa? Karena ketika kita tidur itu posisi kita di alam bawah sadar, makanya sihir mudah masuk. Untuk tidak masuk yaitu kita keluar sana mau dihipnotis, kita mau ditipu orang sebagainya, insya Allah diselamatkan, itu bisa diamalkan. Sekian, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari beliau Al-Mukarram Abah Hermansyah dengan Bang Paul. Monggo. Apa Ini itu? penjelasan dulu. Apa tadi yang diserang karena apa? Ya ini diputar ya. Oke, ini Pak. Oh, biar tahu ya. Kok center di center itu, senternya. Nah, di senternya yang Di bawah TV siapa? Kawatnya apa bukan? Kawat. Nah, ini kawatnya. coba perhatikan. Ini dikasih kawat bendrat. Oh ya bendrat ya, bukan benang ini. Kawat anu Bang. Kawat bendrat itu loh yang untuk bangunan gitu. Anu bukan tua. Apa anunya kawatnya tua. Iya, udah Tua. Karat. Ini kalau nyucuk diisi di perut di jantung ini makanya Oh iya. sakitnya luar biasa. Itu pas di bapak abah itu jadi. Nah, di sini pas waktu wah, ini jadi. Saya di sini. Udah. Tanamnya kan itu orang tua. Ini kan orang tua. Ini kawatnya kayak gini, tua. Tuh. Bau di sini, masih di situ Bang. Sini kalau mau disorot nih. Ini kalau nggak buru-buru diangkat tuh. Lewat bisa. Wassalam. Sekarang urusannya tinggal kita sama yang pengirim. Iya. Ini paku. Itu. Ini. Kelihatan? Kelihatan. Paku. Ini paku. Ini banyak paku kecil-kecil yang karat-karatan. Gak ada yang dibeli dari toko yang baru gitu 1 kilo bisa dijual. Ini. Ini dikasih batu kuburan ini kerikil dari kuburan ini tanah kuburan ini. Ini hanya kapas dikasih darah. Mungkin Abad selaku praktisi bisa menjelaskan maknanya untuk apa benda-benda seperti ini, tanah kuburan, paku, kawat Ya, ini. sudah selalu. Kopi saya. Ada ya? Ada. Kopi saya. Jadi kalau buah seperti ini memang tujuannya untuk apa ya? Bukan setengah tiang, Pengen menghabisi. kayak menghabisi. Iya. Karena tadi yang waktu di sana itu juga pengennya habis. Nah, itu mediannya tadi. Ya. Di sana. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan dari buah ini ya memang ini bukan mengincar satu orang, Satu keluarga. satu keluarga. Itu malah indah ya. Ini bukan rencana kita tapi memang sudah direncanakan oleh Allah melalui kita. Allah mengutus kita untuk membantu keluarga sini. Dan selepas ini keluarga sini damai, keluarga sini dilancarkan rezekinya, semakin rukun, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya. Iya. Oke, Sidi, kiranya ditutup Sidi. Ya, monggo. Ya, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan menjadikan tambah ilmu yang bermanfaat untuk menjadikan salah satu metode pembelajaran terhadap kita supaya kita ke belakang hari ini ekstra hati-hati, baik dalam tutur kata, baik dalam segi sifat, baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Salam takdim Al-Fakir di Situ Senur dari Madura. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ngucapin terima kasih sama Gus Didi, sama Mbak Firman, sama Mas Firman, sama semua kawan-kawan udah membantu Roni sekeluarga.
terima kasih. Mungkin jalannya Allah buat bantu Roni. Roni nggak bisa ngasih apa-apa, cuma bisa bilang makasih.